Denny Siregar kembali melakukan pecah belah, mengadu ulama satu dengan ulama lainnya. Hal itu diungkap oleh Elsang Aceh Selatan. Ia mentweet, kok dihapus, jualan agamanya kan enak laku. Dalam tweetnya, Denny Siregar membandingkan foto calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo saat bersama Gus Baha, kemudian Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan sedang bersama Habib Rizik. Kontan saja, tweet tersebut mendapat beragam respon dari netizen. Seperti DRS Teknologi Kayu, ia mentweet si banci bablas posting Babu Mukidi. Elsang Aceh Selatan juga menambahi, padahal dulu sudah ditegur Gusmus. Memang Denny Siregar bukan kali ini saja membandingkan ulama satu dengan ulama lainnya. Padahal para ulama tersebut tidak ingin dibanding-bandingkan, apalagi digunakan untuk kampanye. Dalam tweet sebelumnya, Denny Siregar juga mengajak Gusmus berkampanye pada salah satu calon. Masing-masing punya ulama panutan, kamu pilih pasangan yang mana? Saat itu Denny Siregar memposting gambar Gusmus dan juga Habib Rizik. Lalu Denny Siregar akhirnya meminta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya Gusmus dan juga Ganjar Pranowo jika kurang berkenan. Denny Siregar mengambil gambar dari Ganjar Pranowo yang sebelumnya viral soal mempertanyakan salahnya di mana jika ia suka pornografi, yang di dalam video ulasan tersebut ada ceramah dari Gus Baha. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku itu di sepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan, maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso di sepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo, iku malah sing ra di sepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah ra di sepuro? Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setiap kiai cerita dua masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai we tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Loh ndak, ini ketok benernya sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur, tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, Pak kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mbek ra kondo. Apik ra kondo. Mulane nek maksiat wis langsung istighfar mbek pangeran, karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satara. Kemudian Ganjar Pranowo mentweet bahwa ia berkunjung ke Gus Baha. Dalam tweetnya, kalau biasanya cuma jadi santri online lewat YouTube maupun Spotify, alhamdulillah sore ini bisa ikut ngobrol 2 jam dengan beliau. Obrolan yang rasanya seperti ngaji karena daging semua. Matur nuwun Gus Baha, mugi tansah pinaringan kesarasan lan kawilujengan. Namun postingan Ganjar tersebut juga mendapatkan komentar beragam dari para netizen, seperti hukum milik penguasa, mulai melempar ujaran kebencian, cecungku Anda ini bung. Kemudian M Nur 2610 mentweet, ada yang review ini. Yuk mari kita gunakan akal sehat kita ya. Kasus EKTP apa kabar? Apa mungkin orang yang pernah terlibat korupsi, minimal diduga dengan sangat kuat, kelak bisa menjadi presiden yang memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia? Kasus Wadas apa kabar? Rakyat Wadas adalah saksi hidup. Apa mungkin orang yang berpihak kepada oligarki dan menindas rakyat Wadas kelak bisa menjadi presiden yang pro rakyat? Kemudian Abeng 2, ia mentweet mulai dah politik identitas. Nitip ya om, tolong kasih tahu fan Anda program apa yang berhasil selama 2 tahun. Soalnya ibu-ibu ini nggak bisa jawab.
Ibu-ibu, ini pendukungnya Pak Ganjar. Iya, pasti. Dari mana, Bu? Dari Gerakan Cinta. Masa asalnya? Oh, dari SD. BSD. Tadi datang jam berapa? Yang di jalan. Jam 6. Kenapa milih Pak Ganjar dibandingkan capres-capres yang lain? Udah is the best. Keren ya. Ganjar the best. Kinerja Pak Ganjar di Jateng apa yang Ibu tahu? Untuk satukan kita semua. Meskipun di Jawa Tengah. Iya. Oh, oke. Jakarta solid. Tetap solid, oke. Makasih, Ibu. Cebi Babi, ia mentweet Indonesia bukan milik PDI Perjuangan. Ia meretweet sebuah tweet dari Kamandanu Ngapak 900. Jelek, Indonesia bukan cuma milik PDIP, tolong di RT, biar orang istana pada tahu. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada ham Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto, jenis Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, terus disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya, paham? Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno, sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ada kekhawatiran tuntutan gambar Ka'bah diganti foto artis porno Jepang Miyabi setelah P3 mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Khawatir akan ada tuntutan umat Islam mengganti lambang Ka'bah dengan gambar artis Jepang bernama Miyabi. Khozinuddin heran P3 yang memutuskan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, padahal Gubernur Jawa Tengah itu menyukai film porno. Bagaimana mungkin partai yang konsen dengan amar ma'ruf nahi mungkar mendukung Ganjar Pranowo yang secara terbuka gemar menonton video porno? Belum lagi dengan nada tanpa salah, Ganjar justru mempertanyakan di mana letak kesalahannya yang gemar menonton video porno. Kata Khozinuddin, Ganjar merasa tidak bersalah ketika mengaku menyukai film porno. Bahkan, Ganjar bukan nabi, tidak maksum, bisa keliru atau khilaf, bermaksiat menonton video porno, itu wajar saja. Tapi bagaimana mungkin Ganjar tidak merasa bersalah dan tidak menyembunyikan aibnya, bahkan mengumbar aib tersebut dengan nada kebanggaan. Menurut Khozin, P3 partai yang didirikan dan diwariskan oleh ulama terdahulu telah berubah menjadi partai G-leaders yang hanya punya level sebagai relawan yang tidak lagi terikat dengan visi misi. Generasi P3 era now telah kehilangan akar perjuangan syariat Islam dan nyaris tidak ada bedanya dengan partai sekuler pada umumnya, kecuali hanya berbeda pada simbol dan jargonnya. Dulu saat Ketua Umum P3 Zan Farid Keseleolida dalam wawancara televisi nasional menyampaikan ungkapan amar ma'ruf nahi mangkur. P3 ini partai yang berlandaskan Islam. Kita ini menggunakan slogan nahi mangkur, Ada yang salah dengan P3. Ada pembelokan perjuangan politik P3 dari visi misi idealisme untuk izzatul Islam wal muslimin menjadi pragmatis untuk tujuan materi. Sebelumnya, mantan anggota Komisi Nasional HAM Natalius Pigai memberikan tanggapan soal penolakan saya P3 untuk memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Penolakan tersebut kabarnya ditenggarai oleh pengakuan Ganjar yang senang menonton film porno. Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana?
Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok. Menggoreng berita porno ini cenderung tidak menguntungkan Ganjar sebagai capres PDIP 2024, ujar Natalius. Dikatakan Natalius, berita porno yang terus digiring tersebut amat tidak disenangi para ibu rumah tangga. Begitu pula dengan tokoh agama yang bermoral. Berita tentang porno hal yang sangat anti bagi ibu-ibu rumah tangga dan tokoh agama yang bermoral. Menurut Natalius, PDIP di bawah naungan Megawati Soekarno Putri harus cermat dalam menetapkan pilihan pada Pilpres 2024. PDIP mesti cermat karena mulai gosip dan viral di ibu-ibu muslimah, wanita Kristen, bisa-bisa Ganjar kalah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga capres dari PDIP pernah mengungkapkan hal mengejutkan saat hadir dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Ia secara terang-terangan mengaku suka menonton film porno. Menurutnya kesukaannya itu tidak ada masalah. Ganjar Pranowo tampaknya tidak malu untuk mengungkapkan hal tentang dirinya. Ia mengaku menyukai film porno saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier. Meski begitu, Gubernur Jawa Tengah ini tidak melihat adanya kesalahan jika suka menonton film porno. Menurutnya, akan bermasalah jika video porno disebarkan di media sosial atau ke orang lain. Kalau saya menonton film porno, salahnya di mana? Saya dewasa, punya istri. Yang nggak boleh itu saya kirim-kirim, karena yang mengirim itu kena Undang-Undang ITE dengan tuduhan menyebarkan. Ketika ditanya alasannya, ia tidak menampik jika menonton film porno diperlukan untuk orang dewasa. Kadang-kadang sebagai orang dewasa perlu saya sehat, kecuali saya tidak sehat. Kita mengerti studi perkembangan. Manusia itu kebutuhan-kebutuhan ada lidah yang menuntut merasakan masakan. Turun ke perut, lalu di bawah perut itu urusan manusiawi. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Zulhasril Nasir menilai pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa dia suka menonton film bokep bukan saja tidak patut, tetapi juga menggambarkan sikap mental dan moral yang tidak baik dan tidak bisa dijadikan contoh dan teladan. Bangsa Indonesia akan mempertaruhkan masa depannya jika ia terpilih sebagai presiden. Terlalu riskan pernyataan itu dan secara moral tidak bisa dimaklumi. Pengajar FISIP UI itu juga menyatakan, seingatnya Ganjar mengungkapkan hal itu di acara podcast di channel YouTube Deddy Corbuzier yang kemudian viral. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Sebagai pengamat komunikasi, Zulhasril menilai ketika mengungkapkan pernyataan itu terlihat Ganjar tidak mempunyai beban dan diselingi oleh sikap penuh tawa. Dalam penilaiannya, tidak tergambar beban moral sedikit pun, padahal yang disampaikannya penuh dengan konsekuensi moralitas dan kepatutan. Bagi orang yang tidak punya beban, itulah yang mengherankan, terutama bagi kaum terdidik yang bertanggung jawab atas pendidikan budi pekerti rakyat. Apalagi hal tersebut tidak layak disampaikan oleh seorang gubernur. Bukan soal hukum boleh atau tidak boleh, tetapi soal etika dan kepatutan. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa Ganjar adalah tipe pejabat yang kurang menampilkan etika. Ini jelas mempengaruhi karakter dia sebagai pemimpin, terutama jika ia berkomunikasi, terutama saat mengatasi masalah rakyat dan menanganinya. Menurutnya, Ganjar tidak banyak memecahkan masalah, tetapi lebih banyak pada seharusnya rakyat seperti apa. Ganjar dinilai terlalu banyak bicara. Ada kasus kekerasan dan pelanggaran HAM itu yang terjadi di Jawa Tengah. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Lini masa Twitter dikekerkan dengan status Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mentweet tentang kenangan selama menjadi mahasiswa di Masjid Kampus UGM, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Ternyata status itu mengundang kecaman dari warganet. Pasalnya, Masjid Kampus UGM mulai dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada tahun 1999.
Adapun Ganjar tercatat lulus sebagai sarjana Fakultas Hukum UGM pada tahun 1995. Dalam tweetnya, Ganjar menuliskan, "Alhamdulillah di malam 18 Ramadan bisa sholat tarawih bareng teman-teman mahasiswa dan seluruh civitas akademika UGM. Banyak sekali kenangan yang tercecer di sini, apalagi waktu Ramadan, sering nyari takjil di masjid ini." Status yang dibuat Ganjar itu pun menuai reaksi negatif dari berbagai kalangan warganet. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa Ganjar punya banyak kenangan yang ketika ia masih mahasiswa masjid tersebut belum berdiri. Akun Ganjar pun diserbu warganet yang menggugat status tersebut. Positif thinking aja, walaupun ia lulus tahun 94, masjid baru dibangun tahun 98. Mungkin ia hamba masjid yang sering berburu takjil di masjid setelah Soeharto lengser. Akun lain menuliskan, heran karena masjid baru dibangun setelah Ganjar lulus dari UGM. Kampus Masjid UGM bukannya baru dibangun tahun 97-98. Anda kuliah lulus UGM tahun 95. Sebelumnya,